Ini hari Jumat, hari pertama kegiatan Sastra Loka. Kita ada loka karya penulisan cerpen Kalimantan Timur dengan kiblat Kori Layun Rampan. Beliau salah seorang maestro, salah seorang penulis, salah seorang pakar yang sangat kontributif, produktif, dan juga sangat konsisten dalam menulis, terutama unifikasinya dalam bidang lingkungan. Dan alhamdulillah hari ini peserta yang hadir cukup banyak, bahkan kita sempat memfilter beberapa peserta yang tidak hadir, dan besok itu akan ada loka karya penulisan puisi Kalimantan Timur dengan tema hutan, sungai, dan juga hantu. Dan hari ketiga itu kita akan acara puncaknya. Acara puncaknya itu kita akan menghadirkan seniman-seniman, sastrawan-sastrawan, dan budayawan-budayawan Kalimantan. Kita akan ngobrol interaktif dan juga akan ada penampilan-penampilan menarik lainnya. Jadi teman-teman, untuk hari ini loka karya penulisan cerpen, kendala kita yang pertama itu adalah ngantuk. Karena teman-teman begadang semua sampai subuh, jadi ketika pagi itu cukup keteteran, banyak teman-teman yang ngantuk, termasuk saya sendiri gitu. Tapi insya Allah kita tetap semangat dan besok kita maksimalkan lagi acara ini. Halo, nama saya Dadang Arimutono. Saya seorang cerpenis, novelis, dan penyair. Dan di Festival Sastra Loka tahun 2025 ini, saya berperan sebagai narasumber untuk loka karya penulisan cerpen. Festival Sastra Loka, saya kira adalah satu festival yang cukup penting di Kalimantan Timur khususnya ya. Karena seperti yang kita tahu selama beberapa tahun terakhir ini, misalnya di Indonesia sedang sangat marak sekali festival-festival sastra, mulai dari Payakumbuh di Sumatera misalnya, Jakarta International Literary Festival di Jakarta, Ubud Writer, Makassar Writer, bahkan sampai di Sorong di Papua gitu. Festival-festival ini sangat penting untuk menghidupkan ekosistem kesusastraan di satu daerah. Dan sepengetahuan saya adalah Kalimantan Timur cukup tertinggal dalam penyelenggaraan festival itu ya. Festival Sastra Loka saya harap di bayangan saya akan menjadi satu titik balik penting bahwa Kalimantan Timur juga turut andil dalam memeriahkan festival-festival sastra yang dengan demikian juga akan turut membangun bagaimana ekosistem kesusastraan di Kalimantan Timur itu sendiri. Tentu saja ketika kita membicarakan kesusastraan, dalam hal ini adalah kesusastraan Kalimantan Timur, kita tidak mungkin berbicara kesusastraan hari ini seakan-akan kesusastraan itu sesuatu yang ada dengan sendirinya gitu ya. Membicarakan kesusastraan selalu berarti juga membicarakan sejarah panjang kesusastraan. Di Kalimantan Timur misalnya, kalau kita berbicara tentang kesusastraan Kalimantan Timur, kita harus menengok kembali ke apa yang disebut sebagai lapis pertama kesusastraan Kalimantan Timur pada tahun 1940-an gitu. Yang diikuti dengan lapis kedua pada tahun 1950-an dan seterusnya gitu. Keberadaan Kori menjadi sangat penting dalam perjalanan panjang selama hampir 70 atau 80 tahun perjalanan kesusastraan Kalimantan Timur, karena bagaimanapun harus kita akui, Kori mungkin tokoh terbesar dalam kesusastraan Kalimantan Timur ya. Dia muncul konteks yang lebih luas yaitu nasional, tentu saja melalui novel upacara. Tapi kita tidak boleh lupa kerja-kerja pentingnya yang lain, yaitu seperti proyek-proyek dokumentasi dia, gitu. Seperti Angkatan 2000 dalam sastra Indonesia yang kemudian menjadi isu besar di Indonesia gitu ya. Ironinya adalah Kori Layun Rampan ini seorang yang sangat produktif. Dia setidak-tidaknya telah menulis 300 buku dan atau lebih mungkin, tapi hanya setengahnya yang sudah terbit gitu. Dan dari setengah yang terbit itu ternyata mulai abai atau mulai melupakan Kori Layun Rampan. Festival Sastra Loka mengangkat Kori Layun Rampan menjadi sesuatu yang urgent atau mendesak untuk dikerjakan, karena dengan membicarakan Kori berarti akan menyinggung sejarah kesusastraan Kalimantan Timur, melanjutkan atau meneruskan tongkat estafet dari generasi sebelumnya ke generasi hari ini. Merespon karya Kori, secara lebih spesifik lagi merespon karya Kori berarti membaca ulang Kori, membicarakan kembali Kori, dan dengan begitu melestarikan warisannya, meneruskan warisannya untuk kemudian akan menghasilkan karya-karya baru yang lebih segar gitu ya. Poin penting lainnya adalah bahwa senior-senior kita yang sebenarnya bukan hanya Kori gitu ya, tapi ada nama-nama lain seperti Jumri Obeng yang juga penting gitu. Kori bagi saya adalah pintu masuk untuk kemudian menemui nama-nama lain, sehingga nama-nama itu tidak tenggelam gitu. Mereka harus dihidupkan kembali karena itu penting gitu. Karya-karya itu harus kita baca ulang, dan begitu terus-menerus kita baca ulang, kita kritisi ulang dengan perspektif yang baru tentu saja, yang sesuai dengan semangat zaman hari ini. Dalam penulisan judul cerpen Festival Jadi alasan aku ikut Sastra Loka karena aku kan penulis puisi ya. Pas lihat ada kelas cerpen, aku pengen karena bisa ngatasi masalah-masalah aku selama ini tentang cerpen sih. Soalnya selalu punya masalah tentang dialog, tentang mengembangkan ide gitu sih. Makanya tertarik banget ada ruang seperti ini. Harapan aku sih acara seperti ini bisa terus diadakan ya. Karena
apa ya, aku pengen juga di Kalimantan punya festival sastra, kayak pengen Kalimantan punya acara seperti ini yang dilakukan setiap tahun berterus gitu loh. Karena saya suka nulis, apalagi suka nulis cerpen, jadi ketika mendengar sastra loka penulisan cerpen ini, saya sangat antusias gitu untuk mengikutinya. Saya banyak dapat insight dari sastra loka ini, yang tentunya dapat ilmu baru, dapat ilmu-ilmu dari ahli-ahlinya langsung nih, seperti dari Bang Dadang. Sastra loka ini bisa terus berlanjut diadakan, terkhususnya bagi pemuda-pemudi atau Gen Z yang ada di Kalimantan Timur, di mana sastra loka ini menjadi wadah untuk pemuda berekspresi, mengenal, dan mencintai sastra yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Sastra Loka. Cara mengenal Kori dan sastra loka ya tentu kita kudu membaca karya-karya Kori ya. Dari teks ke teksnya Kori, kemudian sejarah perjalanan beliau, proses dari antara ke Yogyakarta dan Samarinda gitu. Di tengah kesibukannya dia masih menulis puisi. Kemenangan Kori adalah bagi saya itu sebagai situasi ya, dan cara penguraian bagaimana cara berpikir orang Kalimantan melalui dunia sastra tentunya. Dan sastra loka saya kira mewadahin itu ya, untuk membedah dan memperbincangkan lagi Kori dari yang sebelumnya minim diperbincangkan, kemudian diperbincangkan lagi. Ini menjadi wahana teman-teman, menjadi laboratorium tentunya. Kemudian teman-teman bisa bagaimana sih teks Kori dan cara berpikir orang Kalimantan dari sosial kultur gitu ya. Dan kita kembali di generasi yang muda ini mengembangkannya lagi ke dalam sebuah teks sastra, terutama dalam puisi. Sekarang itu menarik ya, sekarang tuh dunia sastra di Kaltim lagi panas-panasnya, kalau dibilang lagi panas-panasnya. Teman-teman biasa membuat forum-forum kecil, tentunya ada forum-forum diskusi, ada komunitas yang base-nya itu komunitas baca gitu ya, komunitas yang bagi buku satu sama lain, kemudian ada komunitas menulis puisi. Kori itu kan bisa kita contoh gitu ya, salah satunya adalah ketika dia membaca situasi. Dan sastra loka ini bagi aku salah satu ruang yang jalan kita gitu ya, untuk menangkan karya dari konteks lokal ke global gitu. Bagaimana sih kalau menyentuh global ya, tentu banyak mengikuti event-event gitu ya, mengikuti loka karya dunia penulisan, di mentoring begitu ya. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya minim ya, bahkan di kampus kita sangat minim mendapatkan loka karya yang fokus untuk menulis puisi gitu. Nah, salah satunya yang dilakukan Kori adalah tentu konsisten dalam menulis puisi. Yang kedua adalah dia membaca Kalimantan Timur tidak hanya sebatas membaca doang, tapi dia menyelami, membongkar pasang apa sih sebetulnya yang kurang di Kalimantan Timur. Bagusnya Kori adalah selain dia menulis puisi, dia juga mengarsipkan karya-karya ya. Dan ini juga dilakukan oleh loka karya kan sebetulnya. Spirit Kori itu coba diadaptasi di kawan-kawan muda tentunya. Festival sastra di Kalimantan Timur itu mungkin dikatakan minim gitu ya, tapi sangat gembira sekali ketika ada beberapa kawan yang mengadakan event seperti ini. Ini bisa menjadi ombak ya, bahkan mungkin setahun sekali gitu ya, mungkin kita bisa ngundang penyair-penyair luar ke sini gitu ya, sastrawan luar ke sini. Bahkan kita mengundang guru-guru besar yang pernah bertemu dengan Kori langsung mungkin di tahun depan gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Alicia Anastasia dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia angkatan dari 2004. Karena saya Fakultas Ilmu Budaya dan jurusan Sastra, jadi sebelum datang ke Sastra Loka saya sudah mengenal sosok Kori, dan juga karena beberapa tahun ini ada beberapa program yang mengangkat tentang Kori Layun. Kalau yang saya kenal dari beliau udah pasti beliau itu salah satu sastrawan yang terkenal di Kalimantan, dan menurut saya ikonnya sastra adalah beliau, apalagi sastra di Kalimantan. Saya mengenal bahwa ternyata puisi-puisi Kori Layun itu sangat erat kaitannya dengan budaya di Kalimantan, lokalitasnya sangat erat. Jadi itu yang menjadi ciri khas beliau dalam berkarya gitu. Perkenalkan dulu, nama saya Raid Siar Marfa Wibowo. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Saya ini sebenarnya dulu SMP tuh di pondok gitu kan. Nah, di pondok tuh udah ada hiburan. Satu-satunya hiburan saya adalah ya novel itu. Kebetulan beberapa teman saya gitu membawa novel gitu buat dibaca-baca. Novel apa aja lah, genrenya beragam juga. Kebetulan itu mungkin yang memantik saya untuk suka membaca novel dan yang memilih untuk masuk ke jurusan sastra gitu kan. Ternyata Kalimantan Timur tuh punya sastrawan, seorang maestro hebat gitu kan ibaratnya, bernama Kori Layun ini. Bagaimana dia memasukkan unsur-unsur kelokalan Kalimantan Timur tuh mencoba untuk dibawakannya tuh ke dalam karya-karyanya gitu. Makanya tadi tuh saya sebenarnya mau nanya gitu kan kita kayak disuruh mengambil spirit dari Kori. Nah, tapi saya tuh juga berpikir gitu, apa kan spirit itu apa gitu. Banyak orang bilang kayak semangat. Terus semangatnya Kori itu bagaimana kita menentukan semangatnya Kori gitu, spiritnya Kori itu setelah kita membaca karya-karyanya. Apakah
semangat dia dalam membawakan tadi seperti yang saya bilang tadi, kayak tema kelokalan di dalam karya-karyanya gitu kan. Mungkin aja tuh kan spirit tuh bisa sebagai ciri khas lah, ibarat kayak Remy Silado kan punya ciri khas dengan puisi-puisi nakalnya, atau Rendra dengan puisi-puisi romantisnya. Apakah seperti itu kan? Halo, nama saya Rahmat Azazi Romantoro dari Tirtonegoro Foundation. Tahun ini kita melakukan pagelaran event tentang perjumpaan sastrawan senior dan juga junior dengan mengangkat tema suara sastra dari Nusantara melalui karya-karya Kori Layun Rampan. Kegiatan ini juga kita gagas karena kita prihatin begitu terhadap kesusastraan di Kalimantan Timur melalui program sastra lokal yang didukung Badan Bahasa. Kami membuat terobosan terkait dengan event sastra dari dialog, loka karya, pertunjukan sastra, sampai dengan diskusi mendalam tentang karya-karya sastra di Kalimantan Timur. Di sisi lain, sebenarnya Tirtonegoro Foundation juga membuat banyak pertunjukan. Sebelumnya juga ada karya-karya besar dari Syafruddin Pernyata yang kita bikin ternyata pernyata. Tapi kali ini dengan bantuan Badan Bahasa, kami membuat kegiatan bertajuk Sastra Loka. Terima kasih kepada Badan Bahasa. Ya, prosesi penciptaan Sastra Loka ini cukup rumit karena kita butuh 5 bulan dalam merangkainya ya, dari mengkonsep gitu ya, apa yang paling menarik, kemudian dari ide gagasan termasuk pemilihan warna, kenapa kemudian juga namanya Sastra Loka begitu ya. Itu kita tunjukkan dalam kerja-kerja keras, semangat, giat rapat, termasuk desain visual, warna begitu. Dan itu dilakukan kurang lebih secara intens 3 minggu bersama kawan-kawan panitia Tirtonegoro Foundation. Teman-teman juga bertekad bahwa Kalimantan Timur punya banyak sastrawan dan harus bisa berangkat ke titik nasional untuk mencapai eksistensi sastra yang sesungguhnya di Indonesia. Kami berharap kemudian ke depan semoga sastra loka bisa terus dilakukan dengan dukungan dari Badan Bahasa sehingga sastra loka menjadi lebih masif, lebih bisa dikenal. Sastrawan-sastrawan di Kalimantan Timur bisa hadir di kancah nasional dan terdokumentasi juga terarsipkan dengan baik. Kemudian sastra-sastra ini akan menjadi karya baik bagi anak generasi di kemudian hari yang menciptakan ekosistem masyarakat sosial yang berbudaya, yang peduli terhadap negara dan bangsa melalui karya-karya tulisan, melalui karya-karya pikiran yang bisa direpresentasikan di dalam sebuah bentuk buku, dokumentasian, dan pertunjukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Bahasa. Semoga kita bisa terus bersinergi bersama. Salam dari kami, kawan-kawan Tirtonegoro Foundation. Saya Amin Wangsitalaya, bernama asli Aminuddin Rifai. Saya pernah aktif di dunia sastra, lumayan aktif di tahun-tahun 90-an dan awal 2000-an sampai 2010-an. Saya mengenal Kori Layun Rampan sebetulnya secara pengenalan nama sudah dari tahun 90-an ya, ketika saya masih bersastra di Jawa. Hanya saja memang pertemuan tatap langsung baru terjadi ketika saya hijrah ke Kalimantan Timur. Ketika saya sempat menjadi editor di penerbit Indonesia Tera, saya pernah editori atau menjadi editor dari kumpulan cerpen Kori Layun Rampan yang berjudul Rawa. Disitulah saya lebih intens mengenal karya-karya Kori. Meskipun secara nama sudah mengenal ya, tapi makin intens mengenal karya Kori. Ketika di Jawa itu saya belum bertemu secara langsung dengan Kori. Ketika saya pindah ke Kaltim tahun 2004, saya bekerja di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Sekitar 2005 kemudian saya berinteraksi dengan Kori, karena waktu itu di Kaltim saya mendirikan jaring penulis Kaltim dengan beberapa sastrawan di Kaltim dan mendapat support dari Kori, dan Kori juga masuk di jaring penulis Kaltim. Dan interaksi awal di JPK itu, jaring penulis Kaltim itu, kami menerbitkan antologi cerpen dari para penulis Kaltim yang langsung dieditori oleh Kori Layun Rampan. Setelah saya mengenal Kori sebagai pribadi yang
hangat, ramah, dan dia mengayomi semua sastrawan gitu ya. Terutama dalam konteks pengembangan karya sastra di Kaltim ya. Kori sangat memberi peluang bagi semua sastrawan Kaltim untuk berkembang dan maju gitu ya. Kori itu tipe senior yang hampir tidak pernah mengatakan menjatuhkan gitu ya. Hampir semua yang mengirimkan karyanya dikomentari oleh Kori itu tidak ada yang dijatuhkan. Kori bukan berarti tidak punya selera atau tidak punya referensi mana yang bagus atau tidak ya, tapi dia dalam konteks itu dia sedang melakukan pengayoman dan pembinaan. Ketika misalnya dalam konteks kurasi, Kori juga pasti akan bertindak secara berbeda gitu ya. Kemudian Kori ketika awal 2000 kembali ke Kaltim, memang awalnya dia bergerak di bidang politik ya, tapi kemudian balik lagi ke dunia sastra. Di awal 2000 itulah beliau banyak menggerakkan ya pergaulan sastra di Kaltim, sehingga beliau punya obsesi supaya sastra di Kaltim itu terdengar secara nasional. Dalam pergaulan sastra nasional itu memang Kaltim belum ada bunyinya, belum berbunyi waktu itu ya. Sastra Kaltim kurang terdengar, dan itulah yang ingin diangkat Kori. Kebetulan waktu itu Kori ditunjuk oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk mengkurasi karya-karya sastra dari Kalimantan untuk ditampilkan di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Ya, waktu itu dalam event Cakrawala Sastra Indonesia itu dia memberi gambaran pada bagaimana perkembangan sastra di Indonesia dari berbagai wilayah. Nah, salah satunya itu yang dimunculkan itu adalah Kalimantan. Nah, ketika itulah Kori memberi peluang kepada sastrawan Kaltim untuk juga terlibat, dan akhirnya dibukukan dalam satu antologi yang antologi itu memuat karya-karya dari seluruh penyair di Kalimantan. Memang dalam antologi ini yang paling banyak adalah penyair dari Kalsel, karena memang sastra di Kalimantan Selatan lebih maju daripada yang provinsi lain. Jadi ada paling banyak dari Kalsel, kemudian ada dari Kaltim dan dari Kalimantan Barat. Yang lebih sedikit itu Kalimantan Tengah. Tapi kita masih agak mending dari Kalimantan Tengah. Tapi itulah Kori juga langsung memulai gitu ya. Langsung mulai mengangkat Kaltim dari antologi di event Cakrawala Sastra Indonesia itu. Nah, kemudian banyak event dia menerbitkan antologi bersama, kumpulan puisi bersama yang berisi karya-karya sastra Kaltim. Ada Samarinda Kota Tercinta, Balikpapan Kota Tercinta. Pokoknya kumpulan novel pengarang sastra Kaltim, kemudian Cerpenis Kaltim dan sebagainya. Kori berhasil mengelola satu event besar di Kalimantan Timur di Samarinda tahun 2011, yaitu Dialog Borneo Kalimantan. Di Dialog Borneo Kalimantan, pertemuan sastra lintas negara satu pulau ya. Ada Brunei, Sabah, Sarawak, Labuan, dan provinsi-provinsi di Kalimantan. Tahun 2011, Kori berhasil menjadi ketua dari event itu yang menghadirkan sastrawan dari lintas negara satu pulau, dan dia akhirnya berhasil menerbitkan satu antologi karya yang itu merepresentasikan perkembangan sastra di Kaltim. Ini bukunya, Kalimantan Timur dalam Sastra Indonesia. Ini bukunya tebal dan 2 jilid. Ini baru jilid 1-nya, jilid 2-nya tidak saya bawa. Ini berisi kumpulan tulisan dari penulis Kalimantan Timur dari yang paling tua gitu ya. Yang arsipnya dijangkau oleh Kori. Karena Kori ini memang jasa terbesar beliau adalah sebagai dokumentator. Buku-bukunya banyak dan rajin mendokumentasikan karya-karya orang lain. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah Habib Yasin kedua. Setebal ini 2 jilid gitu kan. Kemudian ada juga Kalimantan dalam Puisi Indonesia dan Kalimantan dalam Cerpen Indonesia, dan setelah itu banyak muncul kumpulan-kumpulannya dia gagas juga. Beliau banyak memberi support kepada para sastrawan Kaltim untuk menerbitkan karya tunggal. Itu beliau memberi support, beliau sambil mengatakan beliau akan memfasilitasi, artinya beliau akan membantu penerbitannya. Jadi banyak sastrawan Kaltim itu yang kemudian sudah mengirim karya kepada Kori untuk diterbitkan. Itulah cara Kori menyemangati sastra di Kaltim. Ini perlu bagi generasi muda untuk mengenal senior-senior kita dalam sastra gitu. Dengan buku Kori tadi kita tahu ternyata dari awal kemerdekaan kita sudah punya penyair. Generasi sekarang perlu mengenal itu. Kita menjadi tahu perjalanan teks sastra di Kaltim. Akhirnya yang generasi muda nanti akan bisa memutuskan saya akan menulis apa di Kalimantan Timur. Kegiatan sastra loka ini cerdas dan memang menarik ya. Ini kan memetakan bagaimana kita mengenal sastrawan yang sudah ada dan mengambil spirit dari sastrawan yang sudah ada itu. Saat ini kan yang kita ambil kan spirit dari Kori itu ya. Nah, ini perlu kita lanjutkan lagi. Ketika kita
kegiatan ini kita kontinukan, nanti sastrawan yang muda itu akan mengenal bahwa di Kaltim itu ternyata banyak sastrawan-sastrawan senior yang itu juga bisa kita ambil inspirasi dari beliau-beliau itu. Perasaanku sih senang ya, apalagi bisa diadakan di area publik kayak gini. Jadi kan kita bisa masyarakat bisa ikut, bisa terlibat. Jadinya hal-hal yang kesenian itu nggak terbatas gitu loh, nggak eksklusif. Jadi teman-teman bisa hadir dan merasakan hal-hal itu. Luar biasa, alhamdulillah keren sekali Sastra Loka 2025 yang mengangkat tema salah satu sastrawan besar Kalimantan Timur, Bapak almarhum Kori Layun Rampan. Luar biasa sekali, saya sangat senang bisa berpartisipasi menjadi narasumber terkait dengan sastra, teater, dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur. Sukses selalu tentunya untuk Tirtonegoro Foundation yang sudah menyelenggarakan kegiatan sastra ini di Taman Cerdas Kota Samarinda. Kori Layun Rampan adalah salah satu sastrawan di Kalimantan Timur yang luar biasa, prosesnya, pengkaryaannya, karya-karya novelnya, dan juga cerpen-cerpennya yang menggeliat di tingkat nasional. Saya pribadi pernah menulis perjalanan beliau, mengenang beliau selama menjadi perempuan di Kalimantan Timur di buku Kenang Kori yang diadakan oleh Jaring Penulis Kaltim atau JPK. Aku memilih arus, tapi abang memberiku air. Ikuti arusnya sampai muara di antara tasik dan pegunungan. Di manakah kehidupan? Adikku berseru. Tetaplah kita harus lestarikan keseluruhan sastrawan-sastrawan kita. Oleh karena itu, mohon izin Pak Asep untuk bisa menutup kegiatan ini. Saya yakin karena Kalimantan Timur ini banyak sastrawan-sastrawan yang sangat terkenal. Saya yakin juga dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini pun bisa memantik ya sastrawan-sastrawan baru, sastrawan-sastrawan muda juga di bawah bimbingan dan juga binaan sastrawan-sastrawan yang sudah sangat terkemuka. Kenangan yang paling berkesan dengan saya, Bang Kori, itu adalah selalu mengingatkan kepada saya bahwa kalau mau jadi sastrawan atau seniman, jangan berpolitik. Karena itu merusak eksistensi sebagai seniman, baik dalam tulisan maupun kiprah dalam dunia kesenian. Saya punya harapan besar dengan Tirtonegoro Foundation dalam ikut memajukan kebudayaan di Kalimantan Timur. Hal ini sudah dibuktikan banyak sekali aktivitas Tirtonegoro yang ternyata punya makna yang penting bagi pemajuan kebudayaan. Tirtonegoro punya arti penting bagi pemajuan kebudayaan di Kalimantan Timur. Ya, saya Sabrina Pernyata, orang yang suka berkesusastraan, menulis puisi, menulis cerita, dan malam ini saya hadir di sebuah kegiatan bernama Sastra Loka yang dilaksanakan oleh Tirto Foundation. Saya bersuka cita acara ini dan hadir di sini. Kenapa? Karena ini semacam sebuah karpet merah dari keheningan kesusastraan di Kalimantan Timur beriringan dengan beralihnya
medium sastra dari cetak ke digital, membuat para penyuka di bidang sastra, terutama para penulis, seperti kebingungan langkah jalan mana yang harus ditempuh agar perhatiannya, kecintaannya pada sastra tetap bisa berjalan sebagaimana biasa. Tapi dengan ada acara seperti ini, melalui pentas lokal seperti ini yang dilakukan oleh Tirta Pendesen, tentu menjadi jalan, menjadi pemecah kebekuan bagi kawan-kawan seniman. Saya berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan lagi di masa depan. Saya kenal Kori itu secara tidak sengaja, tapi nama besarnya sudah lama. Di tahun 80-an ketika saya masih jadi dosen di Universitas Mularma di FKIP jurusan Bahasa, saya tahu ada Kori di Hotel Mesra, sebuah hotel berbintang di Samarinda waktu itu. Lalu saya bertemu dengan beliau dan meminta kesediaannya untuk mengisi kuliah mendadak di kampus, dan beliau bersedia. Yang itu yang saya tidak pernah lupa, karena ternyata seorang seniman yang rendah hati itu tanpa ada perencanaan diundang, beliau menyatakan kesediaan untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa. Saya kira itu menjadi pengalaman berharga buat saya. Sastra Loka 2025, Suara Sastra Nusantara. Ya, teman-teman, hari ini kita lagi persiapan Sastra Loka selama 3 hari. Insya Allah Sastra Loka mengusung tema Suara Sastra dari Nusantara. Kita ingin mengangkat kembali bagaimana karya-karya maestro seperti Kori Layun Rampan bisa dikenal oleh orang banyak.